Kapan, di mana cukup. Jadi saudara-saudara, saya juga perintahkan kepada seluruh jajaran polisian di daerah Sumatera Utara. Semua anggota adalah humas bagi Polda Sumatera Utara tentang 3 hal. Siap, Jenderal. Apa yang terjadi? Kapan? Di mana? Boleh dijawab. Tapi kalau kau tanya anggota saya, di mana menurut Bapak? Itu nggak bertanya dia. Hanya Pak Polda yang boleh jawab. Jelas kira-kira? Jelas. Ketika kalau sudah menjawab pertanyaan bagaimana pendapat Bapak, saya pastikan anggota saya tidak mau jawab. Karena hak rilis itu ada sama saya dan Kadit Humas. Kemudian saya delegasikan kepada para Kasatwil dan Kasatker untuk bertanya bagaimana pendapat Bapak. Hanya saya yang boleh jawab. Kabid Humas pasti menjawab sesuai petunjuk Bapak Kapolda. Jadi saudara-saudara, saya juga sampaikan itu bos. Kau harus jawab. Karena ketika kau tidak jawab pasti Pak Kapolda bagaimana ini. Kan lu tak ada gitu. Terakhir saya pusing bos. Kalau satuan saya di bawah tidak jawab, kau bagikan ke saya. Kira-kira gitu ya. Jadi memang mitra kita, jajaran kepolisian dengan media itu harus kehadiran media sebagai kontrol sosial untuk pelaksanaan tugas pokok kepolisian wajib. Dari mana saya tahu anggota saya pungli ya? Kami yang kasih tahu. Pak Kapolda ini ada tala, saya pikir ubi tala. Angkat lepas. Kira-kira itu ya. Mungkin yang 3 penanya ini melalui representasi dari rekan-rekan. Saya tawarkan kepada direktur saya, mungkin ada yang mau menyampaikan secara spesifik dari kasus-kasus yang saya kurang terlewatkan tadi. Persilakan Direktur Umum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolda Sumatera Utara, Pak Wakapolda, para pejabat utama Polda Sumatera Utara, rekan-rekan media, serta rekan-rekan yang mengikuti konferensi pers akhir tahun 2020 Polda Sumatera Utara. Giliran saya untuk menyampaikan 1-2 poin terkait dengan tugas kami di Direktorat Kriminal Umum. Rekan-rekan, khususnya rekan-rekan media, perlu diketahui bahwa kejahatan bisa terjadi di 3 area. Bisa di darat, laut, udara. Bisa terjadi di udara, atas permukaan bumi, dan di dalam permukaan bumi. Dalam matriks pelaporan kedinasan Polri, kejahatan yang diatur dalam KUHP maupun beberapa perundang-undangan di luar KUHP itu dibagi 4. Ada kejahatan konvensional, ada kejahatan transnasional, yang ketiga kejahatan berdampak kontingensi, dan yang keempat kejahatan terhadap kekayaan negara. Itu dalam matriks pelaporan kedinasan kami. Jadi semua tindak pidana yang terjadi di KUHP kurang lebih 79 jenis kejahatan maupun yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP itu kami kelompokkan menjadi 4 jenis kejahatan tadi: konvensional, transnasional, dan berdampak kontingensi dan kekayaan negara. Khusus terhadap kejahatan konvensional, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi, bahwa secara umum Polda Sumatera Utara kami atau dinilai berhasil meredam kejahatan-kejahatan atau aksi-aksi begal, kemudian bajing loncat, jambret, dan seterusnya.
rekan-rekan bisa merasakan bahwa akhir-akhir ini kejahatan tersebut relatif lebih turun. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi, bahwa di awal tahun lalu Polda Sumatera Utara mengawali tahun dengan berhasil mengungkap pembunuhan berencana yang terjadi di akhir tahun bulan September di 2019, ya ini pembunuhan terhadap salah satu hakim di pengadilan negeri. Kemudian berlanjut, antara lain yang kami catat yang menjadi perhatian publik adalah pembunuhan berencana terhadap Jeffrey Wijaya tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda. Kemudian ada kasus pembunuhan terhadap anak oleh ibu kandungnya sendiri di Nias, itu juga sudah berhasil diungkap, dan beberapa kejahatan konvensional lainnya. Kemudian terkait dengan kejahatan yang berdampak kontingensi, juga kita berhasil mengungkap kasus-kasus yang melibatkan massa, misalnya pembakaran mobil milik pemerintah Kota Medan di depan ITM pada saat terjadi unjuk rasa anarkis pada tanggal 8 Oktober yang lalu. Ini kemudian berkaitan diungkap kasus kami yang beberapa tersangkanya kita kirimkan ke Barreskrim Polri untuk disidik. Dan sekarang ini semua kasus-kasus ini dalam proses persidangan. Kemudian berkaitan dengan kejahatan berdampak kontingensi, ketika terjadi unjuk rasa anarkis pada Oktober kemarin, itu kita menangkap kurang lebih 783 orang, baik yang terjadi di Kota Medan, kemudian di Batubara, kemudian di Labuan Batu, dan beberapa kabupaten lainnya. Itu kurang lebih 783 tersangka. Kemudian dari penangkapan tersebut, kemudian kita menetapkan dan menahan 44 orang. Semua kita tahan dan sekarang dalam proses persidangan. Itu yang berdampak kejahatan berdampak kontingensi. Termasuk seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi, unjuk rasa anarkis di Mumpang Julu sekarang juga sudah dalam tahap penuntutan, dan informasinya dituntut selama 9 bulan. Berikutnya adalah kejahatan yang terkait dengan kekayaan negara. Tadi Bapak Kapolda juga sudah menyampaikan bahwa kami khususnya dari Direktorat Reserse Kriminal Umum berhasil mengungkap kejahatan yang menyangkut kekayaan negara ya melalui Satgas Mafia Tanah. Rekan-rekan perlu ketahui bahwa pada pembangunan objek vital nasional di Sumatera Utara, yakni pembangunan jalan tol, itu juga ada kejahatan pemalsuan surat yang digunakan untuk meminta ganti rugi yang berlebihan kepada negara. Itu kita sudah proses. Selanjutnya terkait dengan objek vital lainnya, objek vital nasional lainnya, yakni pembangunan sport center dan rumah sakit yang bertaraf internasional yang sekarang ini sedang dilaksanakan pembangunannya di sekitar Bandara Kuala Namu. Dari 300 hektar lahan yang disiapkan untuk objek vital nasional ini, 138 hektar diantaranya itu sudah diklaim oleh masyarakat, oleh oknum-oknum, dan sudah dimenangkan hak kepemilikannya sampai dengan tingkat Mahkamah Agung. Jadi sudah beralih lahan yang milik negara awalnya ini yang merupakan HGU PTPN sudah beralih menjadi hak milik orang per orang. Dan dari hasil penyelidikan, walaupun mereka berhasil memenangkan hak kepemilikan sampai dengan Mahkamah Agung, kemudian hasil penyelidikan kita dapat membuktikan bahwa semua dokumen yang digunakan untuk
persidangan baik di tingkat PN, PT sampai dengan Mahkamah Agung itu kami dapat membuktikan bahwa itu palsu. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan terkait dengan tugas-tugas kami di Reserse Kriminal. Terima kasih, Pak.